Halo kawan pajak, kembali lagi di Jakarta Selatan Satu Podcast Jackspot Semanggi, semangat membangun negeri. Kembali bersama saya Ika Hapsari, penyuluh pajak pada Kanwil DJP Jakarta Selatan 1. Di episode kedua kali ini saya kembali lagi bersama narasumber pada episode 1 sebelumnya. Ada Bapak Edwin, penyuluh pajak ahli Madya, dan juga ada Bang Roy, penyuluh pajak ahli pertama. Iya, kawan pajak, bagaimana? Sudah penasaran untuk melanjutkan lagi materi dari episode pertama sebelumnya yang kita sudah mengulas mengenai PMK nomor 37 tahun 2025 mengenai penunjukan marketplace untuk memungut PPh pasal 22 kepada para merchant yang terdaftar di marketplace tersebut. Nah, kita lanjutkan lagi Bapak-bapak mengenai pembahasan kita nih, karena ini pembahasan ini, topik ini sangat baru, sangat menarik dan juga tentu sangat bermanfaat untuk para wajib pajak khususnya UMKM online seller. Nah, sebelumnya Pak Edwin dan juga Bang Roy sudah menjelaskan panjang lebar mengenai perbedaan untuk wajib pajak badan, wajib pajak orang pribadi, termasuk juga dokumen yang harus disampaikan. Nah, saya tertarik sekarang untuk membahas lebih lanjut mengenai besaran pungutan PPh pasal 22 sebesar 0,5% dari peredaran bruto yang diterima atau diperoleh para pedagang merchant daring ini, Bapak-bapak. Nah, mungkin bisa dijabarkan terlebih dahulu mungkin Pak Edwin terkait detail pemungutannya dan kapan saat terutangnya. Silakan. Jadi gini Mbak Ika dan kawan pajak ya. Besarnya pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sebesar 0,5% ini dihitung dari peredaran bruto yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri yang tercantum dalam dokumen tagihannya. Tidak termasuk pajak pertama nilai, PPN, dan atau pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM. Oke. Jadi adapun saat terutangnya, itu tadi DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya. Saat terutangnya kapan? Itu pada saat diterimanya pembayaran oleh pihak lain tersebut. Jadi pihak lain marketplace ya. Saat diterima pembayaran dari customer, itulah saat terutangnya. Baik. Nah, pasal 22 tersebut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan bagi pedagang dalam negeri. Ya. Namun dalam hal pemungutan pajak penghasilan pasal 22 ini dilakukan atas penghasilan pedagang dalam negeri yang dikenal pajak penghasilan yang bersifat final sesuai dengan PP 55, maka ketentuan PP 55 berlaku. Jadi pajak pasal 22 ini merupakan bagian dari pelunasan PPh yang bersifat final bagi pedagang dalam negerinya. Oke. Jadi kalau dia masih termasuk kriteria di PP 55 gitu ya, intinya pungutan pasal 22 oleh marketplace ini sebagai pelunasan dari PPh final yang seharusnya dia bayar sendiri tadi. Jadi maksudnya gini, pajak penghasilan final tersebut meliputi pajak penghasilan yang tercantum di pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh atas persewaan tanah di bangunan, usaha konstruksi, atas pembelian barang jasa yang memiliki peredaran bruto tertentu, atau pajak penghasilan yang diatur di pasal 15 Undang-Undang PPh ya. Jadi final itu ada diatur di pasal di Undang-Undang PPh itu ada di pasal 4 ayat 2, di pasal 15 juga ada. Termasuk ini yang baru ini untuk pasal 22 atas yang dipungut oleh pihak lain sebagai penyelenggara marketplace. Jadi yang pemungutan PPh pasal 22 oleh marketplace yang sifatnya final tadi bisa sebagai pelunasan dari itu tadi, Pak. Pelunasan sebagai PPh final yang seharusnya dia setor sendiri sebetulnya. Gitu ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau ada selisih kurang atau selisih lebih ya atas pajak yang sudah dipungut oleh pihak lain tersebut ya. Baik. Kalau ada sisi kurang dari pajak penghasilan yang seharusnya dia setor sendiri tadi, maka sesuai dengan ketentuan, maka pedagang tersebut akan melaporkan kekurangannya dan
disetor sendiri oleh pedagang tersebut melalui SPT masa unifikasi. Ya, dia akan menyetorkan kembali kalau ada kekurangan pemungutan. Jadi kalau misalnya PPh final terutang dari merchant ini ternyata lebih besar dibandingkan yang sudah dipungut oleh marketplace-nya, maka kekurangannya ini harus disetor sendiri begitu ya Pak Edwin. Membuat SPT masa unifikasi gitu. Baik. Nah, mekanisme SPT masa unifikasi ini mungkin akan kita bahas di episode berikutnya gitu ya. Karena kawan pajak mungkin banyak yang belum familiar atau belum terdaftar bisa jadi di Cortex begitu, karena ada perbedaan yang cukup fundamental begitu ya Pak Edwin dan juga Bang Roy setelah hadirnya Cortex ini kan pajak. Nah, lalu bagaimana nih Pak kalau misalnya ada selisih lebihnya? Jadi yang dipungut dari marketplace lebih besar daripada yang terutang seharusnya. Ya, kalau lebih besar Mbak Ika nanti selisihnya tadi itu bisa dikembalikan. Yang telah dipungut oleh pihak lain tadi bisa dikembalikan dengan mekanisme pengembalian atas pajak yang seharusnya tidak terutang. Gitu. Jadi kawan pajak jadi tidak perlu cemas terlalu besar dipungut, itu bisa dikembalikan nanti kalau memang ternyata lebih besar dari seharusnya yang harusnya dibayarkan gitu. Baik, jadi kawan pajak nih yang mungkin sudah mulai khawatir, cemas, wah kalau saya kelebihan gimana? Nggak gitu, masalah ya, akan dikembalikan juga dari kas negara kawan pajak. Nah mungkin istilah PYSTT atau pajak yang seharusnya tidak terutang ini juga satu istilah baru bagi kawan pajak. Yang ini juga menarik mungkin untuk kita ulas lagi di episode berikutnya karena ini juga kaitannya dengan implementasi Cortex gitu ya Bang Roy dan juga Pak Edwin. Baik, nah jadi kawan pajak tidak perlu khawatir dan pemungutan PPh pasal 22 tentunya dilaksanakan dengan akuntabel dan juga taat asas begitu. Dan pertanyaan berikutnya nih Bapak-bapak, mungkin saya tujukan ke Bang Roy nih, terkait transaksi apa saja yang tidak dilakukan pemungutan PPh pasal 22 oleh marketplace. Apakah semua transaksi perniagaan ataupun apapun yang terjadi di marketplace oleh merchant ini dipungut atau ada yang dikecualikan nih Bang Roy? Kalau pertanyaan seperti itu biasanya pasti ada yang tidak. Nah, jadi tidak semua ya Mbak Ika itu dipungut itu ya. Sebenarnya ya karena banyak alasan ya. Ada alasan terutamanya dia sudah dipungut nih di tempat yang lain. Jadi pihak lain tidak melakukan pemungutan PPh 22 untuk PMK 37 ini ya, untuk PMSE ini di marketplace ini atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negerinya sehubungan dengan transaksi artinya negatif list lah ya. Negatif list tidak dipungut tuh. Apa itu? Pertama nih, penjualan barang atau jasa oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang memiliki peredaran bruto sampai dengan 500 juta pada tahun berjalan dan telah menyampaikan surat pernyataan. Menyampaikan surat pernyataan. Ini penting nih kawan pajak nih ya. Terus tadi kan saya sebutkan barang atau jasa. Perasaan kita dari episode pertama kita bilangnya barang terus lupa kita ya. Ternyata karena seringnya barang ya yang dijual di marketplace itu ya. Kita reminder kembali nih, jasa juga termasuk ya objek dari pemungutan PPh pasal 22 ini gitu. Jadi bukan hanya barang saja, barang dan atau jasa gitu. Nah, yang kedua itu penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan jasa JNT, jasa pengiriman atau ekspedisinya. SPX gitu tidak ya berarti tidak. Ya, Bang. Terus yang ketiga, penjualan barang atau jasa oleh pedagang dalam negeri yang menyampaikan informasi surat keterangan bebas pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan. Contoh, karena kebetulan ini dia SKB PPh pasal 22, ini kan nanti jangan lupa nih, ini nanti kan pasti banyak digunakan oleh instansi-instansi khususnya nih ya, kayak sekarang ini kan instansi pemerintah itu juga sudah aktif menggunakan kartu kredit pemerintah dan juga melakukan marketplace kayak SIPP itu. Ya, Inaprok itu ya kalau yang baru. Betul gitu. Nah,
Selama ini banyak itu rekanan pemerintah itu yang sudah Iya, betul. terbit betul. SKB pasal 22-nya. Jadi kalau dia punya itu, kalau dia punya SKB pasal 22, karena SKB pasal 22 itu diterbitkan bukan hanya untuk institusi tertentu saja. Tapi kalau saya nih wajib pajak mengajukan SKB PP pasal 22, ya berarti untuk setahun ini sampai dengan 31 Desember 2025 saya punya hak, enggak siapapun yang mau mengut saya pasal 22 tidak boleh. Nah, itu dia ya. Nah, Ya. terus yang keempat itu adalah penjualan pulsa dan atau kartu perdana. Jadi kalau saya jual pulsa, beli gitu pulsa, kan. atau jual pulsa, negative list. oke. Oke, negatif list ya. Terus yang berikutnya emas. Nah, emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang seluruhnya bukan dari emas ya, batu permata gitu, Oke. dan atau batu lain yang sejenis termasuk batu akik. Batu akik. Iya, banyak sih. Ya, itu pedagang emas perhiasan dan atau pengusaha emasan. Jadi itu tidak dipungut ya. Terus yang terakhir nih, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Jadi ternyata ya di zaman sekarang ini marketplace yang jual tanah dan bangunan itu sudah banyak loh. Oh, OLX begitu? Mungkin. Iya, Nah, kita kan jual. nggak tahu nih, kita belum dapat nih spillnya. Ya kadang spoilernya. cari-cari rumah Iya. itu di OLX sih Betul, memang Bang. iya. Jual beli penjualan ya, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan gitu. Jadi atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahannya gitu. Itu lebih pada dia udah diatur final tersendiri. Tersendiri sudah, karena dia sudah final sendiri. Itu tadi saya sebutkan di awal tuh Pak Edwin. Kalau karena dia sudah dipotong nih di pajak yang lain, sudah ada mekanisme sendiri. Emas juga sudah dipotong juga gitu. Nah, tetapi perlu dicatat, tidak dipungut bukan berarti tidak terutang gitu. Jadi wah saya bebas, saya jualan aja di sini. Oh tidak, atas penghasilan yang tidak dilakukan pemungutan tetap terutang pajak penghasilan, dan atas pajak penghasilan sebutkan tadi wajib dilakukan pemotongan dan atau pemungutan, penyetoran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dan satu lagi nih, atas penghasilan yang telah dipungut PP pasal 22 oleh pihak lain tidak dilakukan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan oleh pemotong atau pemungut pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi tidak double, tidak ganda pemotongan dan pemungutan itu. Karena ingat, prinsip pajak itu tidak boleh terjadinya pemotongan dua kali, apalagi dengan jenis pajak yang sama. Objek pajak yang Betul. sama begitu ya. Wah, makin jelas nih ternyata Bang Roy terkait konsep pemungutan PPh pasal 22 oleh marketplace ini. Nah, kalau di mekanisme pemotongan atau pemungutan biasa, itu kan pemotong atau pemungut biasanya membuat bukti potong. membuat bukti Iya, potong atau bukti pungut. Nah, untuk case marketplace ini bagaimana? Apakah marketplace juga membuat bukpot begitu? Untuk pedagang dalam negerinya ini membuat dokumen tagihan kan atas penjualannya ya. Betul. Ya, atas barangnya atau jasa yang dia jual melalui mekanisme PMS ya tadi. Berupa dokumen tagihan atas nama pedagang sendiri, pedagang dalam negeri yang dihasilkan melalui mekanisme komunikasi elektronik yang disediakan oleh pihak lain tersebut. Jadi invoice-nya itu Invoice-nya, terbitan dari marketplace gitu ya Pak ya. Tinggal menginput nama dia, gitu ya. Kemudian dokumen tagihan tadi merupakan dokumen yang dipersamakan Oke. sebagai bukti pemungutan pajak pasal 22 Baik. bagi pedagang dalam negeri sehubungan dengan transaksi tadi. Dokumen tagihan yang transaksinya tidak dilakukan pemungutan tetap dipersamakan sebagai bukti potong pemungutan PPh pasal 22. Oke, baik. Nah, dokumen tagihan minimal harus memuat nomor dan tanggal dokumen tagihannya. Baik. Nama pihak lainnya, Marketplace-nya. Kemudian nama akun pedagangnya. Ya kadang beda ya Pak ya, tentu pemilik sama nama tokonya Iya, di kadang-kadang beda gitu di kan. online shopnya beda gitu ya. Kemudian identitas pembelinya, dan jenis barangnya, jasanya, harganya, kemudian potongan harganya, detail rincian transaksinya kuantitasnya, dan kemudian yang terakhir nilai PPh pasal 22-nya di situ. Oke, Jadi, baik. memuat informasi tersebut. Ya, itu dokumen tagihan itu dipersamakan Sebagai seperti bukti potong. bukti potong. Jadi kalau saya lihat ini kan nomor, biasanya kalau kita beli barang online gitu ya, itu kan udah ada semua tuh. Ya. Nah,
satu dua nama pihak lainnya sudah ada, pedagangnya sudah ada, identitas pembelinya kayak saya kepada Bapak Roy kan begitu, jenis barangnya saya ada nih spray, soalnya saya baru beli online nih gitu. Terus yang paling nggak ada paling hanya nambah satu ini aja, Pasal nilai 2. PPH -nya. Nilai PPH. Iya. Oke, baik. Yang existing sekarang sudah terpenuhi ya biasanya. Kita beli sebetulnya online ya, sudah ada. Di resinya kita itu di resi ya, kita Pak sudah ya. ada. Nah, pedagang dalam negeri juga perlu memperhatikan nih sejumlah poin-poin penting terkait dokumen tadi Highlight ini. lagi nih, Highlight. Dalam hal terdapat keadaan yang menyebabkan terjadinya pembetulan. Nah, jadi kalau kan kadang itu kita mau betulin itu atau batalkan dokumen tagihan tuh kan. Nah, jadi pedagang dalam negerinya itu wajib membuat dokumen pembetulan atau dokumen pembatalan tagihan yang merujuk pada dokumen tagihan yang itu dibetulkan atau dibatalkan. Oh, retur gitu ya. Iya, yang dihasilkan melalui sarana komunikasi elektronik atau sistem elektronik lainnya yang disediakan oleh pihak lain dan digunakan untuk transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, keterangan nomor dokumen pembetulan atau dokumen pembatalan tagihan tersebut itu diisi dengan menggunakan nomor yang dihasilkan melalui sarana komunikasi elektronik atau sistem elektronik lainnya yang disediakan oleh pihak lain. Nah, terus berikutnya, dokumen pembetulan atau dokumen pembatalan tagihan merupakan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Nah, jadi tadi bukan hanya sekedar infos itu aja ya, jadi dokumen pembetulan juga masuk. Nah, PPh pasal 22 yang tercantum dalam dokumen pembetulan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi pedagang dalam negeri atau dapat menjadi bagian dari pelunasan PPh yang bersifat final. Ingat ya, bagi yang bersifat final. Bagi pedagang dalam negeri yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Gitu. Oke, baik. Nah, siap nih Pak Edwin dan juga Pak Roy, semakin jelas dan juga lugas nih. Kemudian bagaimana nih kira-kira tata cara penyetoran oleh pihak marketplace terkait PPh pasal 22 yang sudah dipungut dan juga termasuk pelaporan di SPT masa unifikasinya nih Pak. Iya, jadi gini Mbak Ika, kan pajak ya. Pihak lain itu nanti akan memungut semua kan PPh pasal 22 dari transaksi yang terjadi di marketplace-nya ya. Nanti dia pihak lainnya akan wajib menyetorkan. Setelah dia mengungut dia wajib menyetorkan dong pasal PPh yang sudah dipungut tadi pasal 22 tadi setiap masanya, setiap bulannya ke kas negara. Betul. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ya pajakan. Medianya apa nih medianya? Medianya menggunakan surat pemberitahuan masa SPT ya. Kita singkat SPT masa PPh unifikasi. Baik. Nah, jadi sudah memungut saat menyetorkan itu menggunakan medianya SPT masa PPh unifikasi. Nah, kemudian detailnya mungkin nanti gimana cara bikinnya, kemudian melalui karena kita bisa menggunakan Kortek ya, Kortek DJP. Betul. Itu bagaimana caranya nanti kita mungkin bisa kita bahas di cektot yang berikutnya ya. Karena mungkin nggak bisa sebentar ini untuk membuat SPT unifikasi menerangkannya. Nah, terus pihak lain juga nih setelah memungut dan melaporkan, pihak lain ini wajib menyampaikan informasi juga berupa nama, pertama nama akun dan atau pilihan negara pedagang dalam negerinya, kemudian NPWP-nya atau tax identification number-nya, dan atau alamat korespondensi pihak lain tersebut, dan alamat email atau surat elektronik atau nomor telepon pembeli barang dan jasanya. Jadi menyampaikan kewajiban di SPT masanya, maksudnya di SPT itu dia memungut pajak atas siapa pedagang yang dipungut tadi, maksudnya gitu kan. Betul. Termasuk emailnya, nomor HP-nya dari si pembelinya, penjual dan pembelinya. Baik. Kemudian informasi yang tercantum dalam dokumen yang dipersamakan dan bukti pemungutan pasal 2 tadi Atau dokumen pembetulannya. ya. Dan yang ketiga PPh pasal 22 telah dipungut dari store-nya. Gitu. Jadi si pihak lain ini wajib menyampaikan informasi tersebut baik. supaya lebih transparan mana yang dipungut pasal 22 itu atas siapa sih penjual dan pembelinya. Intinya itu.
Baik, jadi informasi tersebut juga tentunya sangat penting ya untuk otoritas perpajakan ya Pak Edwin, karena Konsepnya. iya betul, karena itu juga untuk memperluas basis pemajakan nih kawan pajak, karena kan kembali lagi kita ingin menciptakan level playing field yang sama, keadilan, kesetaraan tentunya itu sangat diperlukan. Nah, kemudian nih kawan pajak, Pak Edwin dan juga Bang Roy, pertanyaan terakhir mungkin ya untuk episode kali ini. Oh, iya. Nanti kalau mau ditambahin boleh nih Tambahin, kalau iya. contoh-contoh atau apapun ya. Jadi pertanyaan terakhir untuk kali ini mungkin ke Bang Roy nih. Boleh mungkin memberikan satu contoh studi kasus nih Bang Roy mengenai konsep pemungutan PPh pasal 22 oleh marketplace, silakan. Boleh. Nah, ini kan sudah berlaku nih, berarti kita ngasih contohnya untuk ya masa berikutnya lah ya. Berikutnya, gitu ya. Ini contoh nih pada tanggal 2 September nih 2025 Saya ini Ya. Pak Edwin nih melakukan penjualan 2 buah Oh, tas saya sebagai penjual. pedagang. Pak Edwin ini, jadi kan tadi kan ada OP bisa badan kan, bisa orang pribadi bisa badan. Jadi Pak Edwin mendaftar sebagai pedagang dalam negerinya di marketplace CB, nah gitu kan. Jadi Pak Edwin melakukan penjualan 2 buah tas di marketplace-nya CB, kepada pembeli saya nih yang berlokasi di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke. Dengan harga setiap tas itu 300.000 gitu. Nah, terus informasinya tas tersebut dikirim langsung dari pemasoknya yang berada di Surabaya. di Jakarta dong. Di Jakarta atau di Jakarta. Oke. Iya. Jakarta juga. Jakarta. Misalnya di Jakarta Iya. juga gitu ya, biar ongkirnya murah Iya, gitu ya. betul. Jadi pengiriman tas kepada pembeli itu dilakukan melalui mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan jasa pengangkutan, yaitu Ibu Mbak Ika, Oke. yang berlokasi di Jakarta juga. Nah, jadi udah dapat nih ya, marketplace-nya tadi marketplace CB, gitu. Pak Edwin pedagangnya, saya pembeli, Saya Mbak Ika angkutnya, jasa angkutannya. jasa Ongkirnya. Ongkirnya. Terus biayanya itu biaya pengiriman atas tas tersebut biasa ya, itu ada biaya pengirimannya 50.000 ongkir kan Oke. gitu. Nah, terus saya memilih menggunakan jasa asuransi perusahaan barang gitu. Anggaplah, boleh spill merek nggak sih? Boleh aja lah ya. Iya. PT JNE gitu kan dengan biaya 10.000. Oke. Nah, PTS Kalau dengan biaya 10.000. Biar nggak Iya, takut betul. rusak gitu ya. Nah, terus PPh 22-nya selama bulan September tadi bagaimana nih? Nah, jadi tadi kan udah dapat nih harga barangnya 300.000, saya beli 2 unit. Oke. Terus ada biaya pengirimannya oleh jasa angkutannya itu yaitu 50.000. Mbak Ika. Ini, orang pribadi nih ya, 50.000, terus ada jasa asuransi. Kalau biasa itu kan ongkir, jasa asuransi 10.000. Nah, terus PPh 22-nya itu yang mana gitu. Nah, terus apa tugasnya marketplace CB tadi itu? Nah, dia akan memungut PPh pasal 22 kepada Pak Edwin. Ya, sebagai Oke, penjual. sebagai penjual kan gitu. Nah, terus ada informasi berikutnya, Pak Edwin ini tidak nyampaikan nih surat pernyataan. Lupa gitu. Kalau Atau- omsetnya Atau emang udah di atas 500? Bisa saja. Iya, Jadi iya, kan baik. makanya kan kalau dia nggak menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pedagang dalam negeri memiliki peredaran butuh tertentu untuk tahun pajak berjalan sampai dengan 500 juta. Jadi dia dikenakan tarif 0,5%. Nah, terus berapa 0,5% kali tadi kan tasnya 300.000 kali 2 600.000 kali 0,5%. Jadi dia dipungut pasal 22 3.000 perak. Terus oke. marketplace CB-nya itu tadi tidak melakukan pemungutan PPh 22 kepada Mbak Ika tadi ya. Nah, kenapa? Ya karena transaksi penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi oleh pedagang dalam negeri yang merupakan WPOP dalam negeri sebagai mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan jasa angkutan tidak dilakukan pemungutan PPh pasal 22 Kan ya. berdasarkan peraturan menteri ini. Nah, yang ketiga, bagaimana atas ongkos asuransi itu ya, asuransi yang 10.000 itu. Nah, asuransi itu kena dia sebagai objek pemungutan pasal 22 ini. Jadi 0,5% kali 10.000 sama dengan Rp50. Dipungut oleh si Marketplace dong, Oke. marketplace. Karena kan di sini
pemungutnya itu adalah marketplace. Nah, marketplace CB itu menerbitkan invoice atau daftar tagihan itu yang merupakan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh pasal 22 dengan rincian tadi. Satu, pasal 22-nya tadi sebesar Rp3.000. Yang kedua, PPh 22-nya untuk Mbak Ika tadi, si jasa kurir tadi, 0. Nah, yang ketiga, PPh 22-nya untuk si jasa asuransi tadi, Rp50. Jadi totalnya yang dipungut adalah Rp3.050. Nah, mudah kan untuk dipahami gitu. Mudah dan sangat jelas nih Bang Roy. Jadi gimana nih kawan pajak? Kira-kira setelah mendengar contoh dari tadi penghitungan pemungutan PPh pasal 22, semoga bisa memberikan gambaran nih kepada kawan pajak baik online seller maupun marketplace gitu ya. Dan tadi Bang Roy juga menyampaikan begitu pentingnya ya surat pernyataan untuk menyatakan kalau memang kawan pajak itu memang penghasilan atau omsetnya belum mencapai 500 juta dalam tahun berjalan, jangan lupa untuk segera menyampaikan surat pernyataannya, karena kalau tidak ya tetap dipungut begitu ya. Tapi tetap ada dong opportunity untuk pengembalian gitu ya Bang Roy? Bisa gitu. Cuman kalau bisa lebih gampang, kenapa dibuat lebih sulit? Betul, gitu. ya itu tentunya untuk meningkatkan kepatuhan juga betul. ya kan. Karena kalau dia tidak menyampaikan, ternyata nanti akhirnya dia memang beneran di bawah 500 juta kan, jadi repot lagi ngurus pengembalian. Betul. Jadi kawan pajak tolong ya meng-highlight itu ya. Jadi penting sekali ya surat pernyataan itu. Nah, terakhir untuk bapak-bapak berdua mungkin ingin memberikan closing statement atau mungkin reminder kembali nih. Silahkan Pak Edwin. Iya, Kang Pajak ya. Jadi untuk PMK 37 ini, yang baru keluar ini, itu bukan jenis pajak baru. Betul. Itu masih tetap pajak yang lama, hanya disederhanakan untuk pemungutannya, pembayarannya. Jadi tetap mengacu ke aturan sebelumnya. Cuma ini ya sebelumnya merupakan pengaturan untuk luring atau pengaturan mandiri. Sekarang melalui perdagangan daring. Betul. Mekanismenya dipermudah lagi, dipersingkat lagi, gitu. Baik. Dari Bang Roy? Nah, menambahin sedikit ya. Jadi PMK 37 ini benar-benar untuk menghadirkan rasa keadilan kepada seluruh pengguna atau pedagang dalam negeri, baik yang konvensional maupun yang online. Jadi dia sama penggunaannya. Terus kenapa akhirnya harus kita sasar dengan online ini? Karena suka atau tidak suka Mbak Ika, Pak Edwin, sekarang dunia itu bergerak jauh sangat kencang. Betul. Dunia digital, kita sudah melihat banyak market offline yang tutup, beralih ke online. Jadi untuk menghadirkan rasa keadilan itu dan kepastian hukum, serta untuk menyederhanakan pemungutan dan kewajiban wajib pajak dalam negeri gitu, wajib pajak ini, maka perlulah dikeluarkan belait PMK 37 ini. Ini juga bentuk antisipasi pemerintah mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Betul. Jadi yang Bang Roy bilang tadi, banyak pedagang offline yang sudah tutup ya, karena memang pengunjungnya tidak ada. Pengunjung sekarang tuh lebih mengunjungi HP-nya. Dari HP mengunjungi. Apalagi setelah pandemi ya Pak Edwin ya. Disinilah sekarang marketplace itu ya. Iya, jadi pemerintah dalam Dirjen Pajak itu mengantisipasi perubahan sistem pembelian pasar sekarang. Jadi itu yang diterbitkan dengan PMK 37 ini. Ya, apalagi kalau sekarang ya dengan marketplace ini kan pedagang itu mendapatkan banyak sekali fasilitas begitu ya Pak Edwin, kayak misalnya bisa memasarkan produknya itu dengan jauh lebih luas melalui live streaming misalnya. Tidak nyewa tempat. Dan saya juga melihat sendiri nih Bang Roy, sering ngelihat live streaming di TikTok misalnya gitu ya, dalam satu malam pedagang online tuh bisa mencapai ratusan juta loh omsetnya dalam sekali live streaming ya. Tentu itu harusnya memantik ya rasa empati, kemudian rasa keinginan untuk berkorban juga ya untuk negara ini melalui pembayaran pajak, berkontribusi juga kepada negara melalui pembayaran pajak. Jangan sampai penghasilannya besar tapi
mohon maaf nggak bayar pajak gitu ya, jangan sampai seperti itu. Nah, baik, terima kasih banyak Pak Edwin dan juga Bang Roy untuk bincang-bincang padat makna kita pada hari ini di episode kedua. Saya mencatat banyak sekali dan juga semoga insights ini bisa menjadi wawasan yang bermanfaat juga untuk seluruh kawan pajak. Dan semoga nanti di episode-episode berikutnya kawan pajak tetap menyimak terus Jackpot Semanggi, dan kami berharap kawan pajak juga bisa terus memberikan juga masukan, mungkin ada saran atau kritik juga untuk kami akan dengan senang hati menampungnya. Nah, demikian kawan pajak untuk Jackpot Semanggi episode kali ini. Terima kasih banyak untuk seluruh kawan pajak yang telah menyimak, dan kami tidak segan-segan untuk selalu mengingatkan dan menginfokan kepada kawan pajak apabila masih ada pertanyaan, silahkan boleh kolom komentar, share, subscribe juga ya. Jangan lupa kalau menganggap ini podcast sangat bermanfaat, dan juga follow juga sosial media kami di Instagram @pajakjaksel1 atau X Twitter ya, Facebook, TikTok, dan juga YouTube di Kanwil DJP Jakarta Selatan 1. Dan sebelum kami tutup, kami sampaikan juga kepada kawan pajak bahwa seluruh layanan kami itu tidak dipungut biaya ataupun imbalan apapun. Jadi mohon berhati-hati kalaupun ada pihak yang mengatasnamakan Kanwil DJP Jakarta Selatan 1 dan meminta imbalan tertentu. Kami memiliki saluran pengaduan di rekening pajak 1500200, email pengaduan@pajak.go.id, maupun situs di pengaduan.pajak.go.id. Terima kasih banyak sekali lagi atas atensinya. Burung pelikan burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di episode Jackpot Semanggi berikutnya. Dadah.